Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairina dengan NIM 20204121. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Unit 1. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen likuiditas dan GAP. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Asra SSI MAG yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menjelaskan sedikit materi tentang manajemen likuiditas dan GAP. Pengertian manajemen likuiditas. Menurut Dawn B. Grady, manajemen likuiditas adalah perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, Oliver G. Wood mengatakan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus-menerus baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen likuiditas. 1. Kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah. 2. Pengolahan likuiditas tersebut dilakukan untuk memenuhi pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dana di masa yang akan datang. 2. Mencari sumber dana untuk mencukupi jumlah yang dibutuhkan. Yang terakhir, melakukan penatausahaan untuk arus dana yang masuk dan keluar, resiko yang dapat timbul, resiko pendanaan, dan resiko bunga. Fungsi manajemen likuiditas. Yang pertama, alat ukur likuiditas bank. Dia ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, strategi manajemen likuiditas atau skill manager dan MIS yang dimiliki. Fungsi manajemen GAP. Upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan GAP atau GAP antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga saat jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya. Yang kedua, upaya untuk mengatasi perbedaan antara aset yang sensitif terhadap bunga, rate sensitif aset, dan pasifa yang sensitif terhadap bunga. Tujuan manajemen GAP atau GAP. Yang pertama, menghindari kerugian akibat dari gejolak tingkat bunga. Yang kedua, mengusahakan pendapatan yang maksimal dalam batas risiko tertentu. Yang ketiga, menunjang kebutuhan manajemen likuiditas. Yang keempat, mengelola risiko serendah mungkin. Yang terakhir, menyusun struktur neraca yang dapat meningkatkan kinerja dengan tingkat suku bunga yang wajar. Manajemen falas suatu kegiatan membeli atau menjual mata uang suatu negara. Pasar falas dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli melalui jaringan komunikasi antara bank-bank, brokers atau dealer di seluruh dunia yang dilakukan di ruangan masing-masing bank yang telah dilengkapi dengan jaringan komunikasi. Tindakan manajemen falas dapat berupa: yang pertama, pengendalian kesejahteraan mata uang asing yang meliputi rekayasa portofolio masing-masing mata uang dan lain-lain. Yang kedua, pengendalian keuntungan neto dari nilai tukar yang meliputi penetapan break-even exchange rate dan lain. Yang terakhir, resiko falas. Resiko falas yang pertama, resiko mata uang bila bank dalam posisi long overbought dalam suatu mata uang dan nilai tukarnya turun depresiasi, maka bank akan menanggung rugi. B. Resiko likuiditas pada saat kewajiban dalam mata uang jatuh tempo lebih cepat dari aktivitasnya. Yang C. Reinsert rate, ada perubahan suku bunga. Yang D. Credit risk, bila nasabah gagal memenuhi kewajiban pada saat kredit jatuh tempo. Dan ini yang terakhir, perhitungan suku bunga bisa dilihat di tabel. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen likuiditas dan GAP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.